Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Pasti dahsyat dan luar biasa. Kakaknya apa kabarnya hari ini? Baik kakak, dahsyat dan luar biasa. Kakaknya apa kabarnya? Baik dan dahsyat luar biasa juga hari ini. Nah, puji Tuhan, hari ini kita dapat sekolah minggu kembali, walaupun dari rumah masing-masing. Nah, hari ini sekolah minggu akan dipimpin oleh Kak Fani dan Kak Rani. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita, seperti biasa, apa aja nih yang perlu kita siapkan, Kak? Yang kita perlu siapkan, yang pertama adalah Alkitab. Betul, Alkitab. Yang kita siapkan pertama Alkitab, khususnya nas Alkitab kita hari ini terambil dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Kemudian apa lagi, Kak? Yang perlu kita siapkan, apa ya kakak? Alat dan bahan untuk aktivitas kak. Betul, alat dan bahan untuk aktivitas biar adik-adik di rumah juga bisa membuat aktivitas di rumahnya masing-masing. Kemudian Kemudian, oh iya, jangan lupa mempersiapkan uang persembahan syukur kak. betul, adik-adik di rumah juga siapkan uang persembahannya. Bisa dimasukkan ke dalam amplop, tulis nama dan lingkungan, tulis juga persembahan sekolah minggu. Dan terakhir, kita juga harus menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Nah Kak, tema dan subtema kita hari ini apa ya Kak? Tema kita pada hari ini yaitu ialah kisah Bapa Leluhur dengan subtema janji yang digenapi. Baik adik-adik, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 22. Mari bersukaria datang kepadanya. Sekarang kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sama-sama boleh berkumpul untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan setiap pujian, setiap nyanyian yang kami pujikan hanya untuk pujian untuk memuliakan nama saja Tuhan. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami ini dari awal hingga berakhirnya. Dalam namamu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan lagi. Sebelum kita membaca Alkitab kita kembali memuji firman Tuhan, yaitu senang aku baca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 dengan perikop Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham namai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari
seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarkan akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadi yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anaknya? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya sehari-hari. Amin. Adit, Aldo, ayo sini. Mama bawakan mainan untuk kalian. Mama kan sudah janji kemarin. Mama akan belikan mainan kalau kalian bantu Mama bersih-bersih rumah. Asik, makasih ya, Ma. Wah, Mama menepati janjinya. Terima kasih ya, Ma. Ma, ada satu lagi janji Mama. Janji ceritain tentang Bapak Abram dan Sarai. Gimana kelanjutan dari ceritanya? Iya, Ma, ceritain dong apakah Tuhan menepati janjinya. Baiklah, Mama akan ceritakan kelanjutannya. Bapak Abram dan Sarai usianya sudah sangat tua. Tetapi mereka tetap taat kepada Tuhan. Inilah perbuatan baik yang dilakukan oleh Bapak Abram dan Sarah. Oh iya, nama Bapak Abram menjadi Abraham dan Sarai menjadi Sarah. Tahu enggak, Abraham berusia 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun. Mereka belum juga mendapatkan anak. Mereka sangat berharap kepada Tuhan agar Tuhan memberikan anak kepada mereka. Dan Tuhan berjanji akan memberikan anak kepada mereka. Tidak mudah loh bagi Abraham dan Sarah untuk mempercayai janji Tuhan tersebut. Karena mereka sudah sangat tua dan tidak mungkin lagi bagi Sarah untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Tetapi dalam janji Tuhan itu ada penghiburan yang membuat Abraham dan Sarah tetap percaya. Sekalipun hal itu sepertinya tidak mungkin terjadi. Terus, apakah mereka akan mendapatkan anak, Ma? Pada suatu hari, Sarah merasakan ada sesuatu yang berubah dari dirinya, yaitu perubahan bentuk tubuhnya. Dia merasa terkejut, tetapi juga merasakan sukacita yang luar biasa, karena dia menyadari bahwa saat ini ia sedang mengandung. Ketika Sarah memberitahukan hal itu kepada Bapak Abraham, teringatlah mereka akan janji yang telah dibuat Tuhan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan keturunan. Wah, Bapak Abraham dan Ibu Sarah pasti sangat senang. Tuhan sungguh-sungguh menepati janjinya. Iya Aldo, mereka sangat bersuka cita. Bahkan Sarah tertawa bahagia. Nama anak mereka Ishak. Tuhan menepati janjinya bahwa Bapak Abraham akan mendapatkan seorang anak dan keturunannya akan seperti bintang di langit banyaknya. Jadi, kalian juga tentu senang menjadi anak Tuhan. Karena Tuhan memelihara kita dan Tuhan terus berjanji akan terus bersama kita dan memberikan apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Tuhan. Wah, Tuhan kita hebat ya. Terima kasih, Ma, ceritanya.
Terima kasih ya Mama, karena Mama sudah menepati apa yang Mama janjikan. Adik dan Aldo bukan hanya senang, tetapi juga mendapat teladan melalui perbuatan Mama. Anak-anak yang terkasih dan selalu diberkati oleh Tuhan, yang saat ini juga ada bersama dengan orang tuanya di rumah mengikuti ibadah sekolah minggu online. Firman Tuhan hari ini berpesan bukan hanya bagi anak-anak, tetapi juga bagi orang tua yang mendampingi anak-anaknya mengikuti ibadah bersama anak-anak sekolah minggu online saat ini. Pesan firman Tuhan hari ini mengajak anak-anak juga menuntut orang tua supaya jikalau mama atau papa, ayah atau bunda berjanji hari ini mau beli mainan seperti pengantar cerita tadi, atau menjanjikan sesuatu supaya anak-anak belajarnya semangat, sekolah minggunya semangat, apa yang dijanjikan mari itu kita tepati. Karena hal yang kecil seperti ini akan tertanam di dalam pikiran juga hati anak-anak. Di saat anak-anak sudah melihat teladan yang orang tuanya lakukan dan teladan itu melalui janji yang ditepati, maka di dalam pikiran dan hati anak-anak seperti itulah yang akan mereka bawa sampai mereka tumbuh besar. Itulah yang akan mereka teruskan menjadi seorang anak Tuhan yang berjanji lalu menepati apa yang sudah dijanjikannya kepada teman-teman dari anak-anak kita. Nah, Tuhan pasti menolong kita orang tua untuk dimampukan menepati apa yang kita janjikan kepada anak-anak kita. Pesan firman Tuhan yang kedua untuk anak-anak terkasih. Jikalau pada minggu yang telah lewat kita diajar melalui Abram dan Sarai, di mana mereka memerlukan kesabaran supaya mereka bisa melihat bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang tepat dan indah. Ibu pendeta ingin katakan bahwa sabar itu pangkalnya bahagia loh. Itu yang Abram dan Sarai rasakan dan alami di saat mereka diajak untuk sabar, menanti waktunya Tuhan untuk menepati janjinya. Nah, hari ini kita mendapati bahwa waktunya Tuhanlah yang terbaik dan indah. Dan akhirnya Abraham dan Sarah betul-betul memperoleh keturunan atau memperoleh anak. Tuhan telah membuktikan janjinya. Nah, anak-anak yang terkasih, pesan firman Tuhan melalui bukti di mana Tuhan boleh menepati janjinya itu juga membawa kita untuk terus-menerus percaya bahwa jikalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepatinya. Tinggal mari kita dengan sabar menunggu kapan waktu Tuhan menepatinya, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Jikalau Dia berkata, Dia berjanji, Dia pasti akan menepatinya. Dia tidak akan pernah mengingkarinya. Tuhan itu setia dalam hidup kita. Percaya itu ya, dalam kehidupan kita. Bukan hanya saat ini, tetapi nanti pada saat kalian tumbuh besar dan dewasa, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama, yang akan menepati janjinya pada kita. Amin. Untuk pesan firman Tuhan hari ini, kita masuk dalam doa syafaat yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman Tuhan hari ini. Kami boleh kembali dengan teguh mendapatkan bahwa apa yang Tuhan janjikan itu ya dan benar adanya. Mampukan kami untuk terus sabar menunggu waktu tepat dan baiknya Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini berdoa untuk pemerintah negara Indonesia khususnya. Pandemi COVID-19 masih melanda. Tentunya kami semua pun masih mematuhi protokol kesehatan. Dan ya Tuhan,
salah satu program dari pemerintah supaya kami tetap sehat dan terus memberikan kebaikan bagi tubuh kami adalah pemberian vaksin yang saat ini masih diupayakan oleh pemerintah kami. Bukan hanya untuk kami anak-anak yang sudah menerima vaksin tersebut, tetapi untuk orang-orang dewasa lainnya. Tuhan memberkati program pemerintah ini sehingga perlahan tapi pasti kami semakin kuat untuk bisa melawan virus COVID yang masih melanda sampai saat ini. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja di mana saja, terutama di saat kegiatan sekolah minggu, ibadah-ibadah untuk orang dewasa masih terus dilakukan. Dan kami masih terus menjalani ibadah-ibadah di rumah ataupun di gedung-gedung gereja. Tuhan menyertai memberkati kegiatan supaya firman Tuhan sampai di hati dan pikiran kami. Tuhan memberkati semua pelayan Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan sehingga kami tetap dikuatkan di dalam segala situasi dan kondisi yang kami alami. Terutama gereja Kalimantan Evangelis, Jemaat Epata Banjarmasin, dalam persekutuan, di dalam segala kegiatan, terutama sekolah minggu online yang masih berlangsung sampai saat ini. Tuhan memberkati setiap proses pembuatan liturgi, proses perekaman, sampai pengeditan dan penayangan. Tuhan memberkati semua yang ikut ambil bagian di dalamnya. Sehingga kami percaya bahwa semuanya tidak ada yang sia-sia. Di saat Tuhan memberkati, semuanya terus menjadi berkat. Diberkatilah semua kakak-kakak sekolah minggu yang ikut terlibat di dalam proses rekaman ini. Tuhan memberikan kami semua kesehatan, Tuhan memberikan kami semua sukacita, kesetiaan dan semangat untuk terus melayani anak-anak yang kami kasihi. Kami juga mau serahkan Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Epata yang selalu mendukung kakak-kakak di tim multimedia yang juga berusaha dengan kerja keras mereka. Tuhan memberkati semua yang dilakukan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang setia, memfasilitasi, menyediakan segala hal supaya anak-anak dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online, terlibat di dalam nyanyian-nyanyian, doa, pujian, dan pesan firman Tuhan boleh sampai sehingga anak-anak kami merasakan perjumpaan dengan Tuhan begitu indah. Berikan kesehatan, kekuatan kepada orang tua, mereka yang setia menjaga, mengurus anak-anak mereka yang mengantar, menjemput ke sekolah. Mari ya Tuhan juga Engkau menyertai, memampukan orang tua sehingga orang tua terus memberikan kasih sayang dan tentunya akan terus menerus menjadi teladan, di mana teladan dari orang tua betul-betul mempengaruhi anak-anak. Kami juga mau serahkan ya Tuhan, jikalau saat ini anak-anak kami sedang menantikan hasil penilaian akhir semester, naik ke tingkat yang lebih tinggi, naik ke kelas. Mari ya Tuhan, biarkan hasil yang anak-anak akan terima adalah hasil yang memuaskan. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada seluruh guru-guru di sekolah yang saat ini sedang dalam proses menilai. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga menyehatkan anak-anak kami. Sukacita di masa-masa bermain mereka senantiasa ada, membuat mereka tidak kehilangan keceriaan mereka. Inilah doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai teman-teman, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Kejadian 21 ayat 2.
yang berbunyi, "Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah." Kita ulang sekali lagi ya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah. Amin. Adik-adik dapat menghafalkan ayat hafalan minggu ini di rumah ya. Dan nantinya adik-adik video dan kemudian adik-adik kirimkan kepada kakak-kakak guru sekolah minggunya masing-masing. Dan nantinya video ini akan ditayangkan pada minggu depan. Baik adik-adik, untuk merespon cerita firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 145. Abraham, kau hendak kemana? Adik-adik, kini tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita masukkan uang persembahan ke dalam amplop. Si amplop ditulis nama dan juga lingkungan. Dan jangan lupa tulis persembahan sekolah minggu. Kemudian adik-adik dapat menyerahkan ke gereja melalui orang tua ataupun guru sekolah minggu di lingkungannya masing-masing. Atau juga adik-adik juga dapat mengirimkan persembahannya melalui nomor rekening yang ada di layar. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga hari ini kami dapat mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pelayan-Mu, mari Tuhan Kau berkati sertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Sambil kita mengumpulkan persembahan kita menyanyi lagu Aku Ambil Uangku. Baik adik-adik, sekarang kita telah berada di penghujung ibadah. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita memuji Tuhan dari pujian Yesus besertaku.
Nah, kita masuk dalam doa penutup. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti kata-kata Ibu Pendeta ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kami, memberikan kami semangat, memberikan kami keceriaan. Kami akan berjumpa lagi di minggu depan. Mari Tuhan terus sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Kita harus sabar dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan akan memberikan segala yang baik bagi kita karena Ia mengasihi kita. Bagian kita adalah patuh dan senantiasa menyembah Tuhan. Bagi adik-adik, om dan tante, bapak ibu, kakek dan nenek yang sedang isolasi mandiri di rumah melawan COVID-19 ataupun yang sedang sakit, terus semangat dan semoga lekas sembuh ya. Jangan lupa untuk tetap menaati prokes dengan melakukan 5M, yaitu Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Nah, minggu ini kita akan membuat aktivitas untuk gembok dan kuncinya. Nah, untuk alat dan bahannya, kakak di sini menyediakan 2 kertas karton. Warnanya terserah ya, yang penting 2 warna berbeda. Nah, hari ini kakak memilih warna pink dan warna biru. Selanjutnya adalah pita. Nah, pita ini juga terserah, jadi mau warna apa terserah. Kakak pakai warna putih, terus lem kertas, dan spidol warna-warni untuk menggambar, pensil, penggaris, dan gunting. Nah, kita langsung saja. Kita mau buat gemboknya dulu. Adik-adik ambil kertas yang mau adik pakai buat membuat gemboknya. Kakak hari ini mau ngambil warna pink dulu. Nah, pertama-tama kita menggambar gemboknya dengan panjangnya 7 cm di bawah, lebarnya 6 cm. Lebarnya 6 cm, panjangnya 7 cm. Seperti ini, berbentuk persegi panjang, ya. Lalu kemudian dipotong. Nah, ini dibikin 2 ya. Kalau mau ada yang mau cara cepatnya, itu pertama-tama kita lipat dulu, baru gambarnya di pinggir sini, supaya ketika dipotong, ya, gambarnya di lipatan ya nih. Nah, gambarnya seperti ini, biar hasilnya nanti bisa jadi seperti, bisa terbuka, contohnya seperti ini. Nah, bisa dibuka. Nah, selanjutnya kalau sudah dipotong, kita bikin pengait dari gemboknya. Untuk pengait gembok sendiri itu ukurannya, kalau ada di pusat lihat, ya, bentuknya seperti pelangi ini. Untuk panjangnya ke bawah itu 6 cm dan tingginya itu 4 cm. Gambarnya nanti seperti ini. Kalau yang ini kita perlunya 1 aja, terus dipotong. Kalau dipotong nanti hasilnya
akan jadi seperti ini. Ya, kalau sedia. Nah, selanjutnya kita akan lem pengait yang tadi dengan badan gemboknya pakai lem kertas. Yang dilem itu di bagian sini ya, di bagian dalamnya sebelah sini. Jadi coba kakak demonstrasi dulu. Nah, seperti ini nanti dilemnya. Lemnya di dalam. Jadi lemnya di dalam sini. Ambil lem kertasnya, kemudian langsung lem. Nah, yang dilem bagian sini, hasilnya seperti ini. Oh iya adik-adik, jangan lupa dibolongin ya bagian depannya ini tadi. Kalau ini bisa minta tolong orang tuanya aja untuk membolongin ya. Ini buat masukin kuncinya. Tapi cuma untuk halaman ini aja, bagian depan aja, di bagian belakangnya nggak usah. Karena nanti kita akan nulis macam-macam nih, kita bisa nulis kayak kapalan, apa yang kita suka. Nah, sudah selesai. Tapi kalau adik-adik lihat kan lubangnya nih ada berantakannya. Kita bisa kok memperbaikinya dengan cara ambil spidol, terus digambar aja di pinggirnya, jadi biar kelihatannya rapi. Coba kita contohkannya. Nah, jadi kan ini ada yang berantakan kan, itu bisa kita warnain pinggir-pinggirnya, jadi biar hasilnya lebih rapi. Ingat ya, yang dilubangin cuma satu lembar depan aja, di belakangnya nggak usah. Oke, hasilnya seperti ini, jadi lebih rapi kan? Nah, kalau sudah selesai, adik-adik bisa tambahkan gambar apa aja di depannya. Kalau kakak mau gambar bintang deh, spidolnya terserah mau warna apa, yang penting hasilnya nanti sesuai yang adik-adik suka. Kita mau gambar bintang, sini, atau kalau adik-adik punya stiker yang biasanya ada di hadiah ciki-ciki, itu bisa ditempel kok di gembok kita yang ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat kunci sebagai temannya si gembok ini. Nah, ambil lagi kertasnya satu dengan warna yang berbeda. Kakak mau ngambil yang warna biru, ya. Kemudian gambar kunci. Kuncinya itu panjangnya 7 cm, 7 atau 8 cm. Gambarnya seperti ini. Nah, jadi ada bentuk bulat di tengahnya. Nanti ini dibolongin. Terus jangan lupa tambahkan model gigi untuk kuncinya. Untuk model atasnya ini terserah adik-adik mau gambar bunga, tapi di tengahnya ada bolongan, ada lingkaran tempat kita membolongi nanti. Nah, kalau sudah kita menggambar bagian ini, langsung dipotong. Nah, kalau punya sudah aku potong, hasilnya jadi seperti ini. Ya, ini jadi seperti ini. Nah, kalau sudah punya ini, kita bisa langsung aja dipasangkan ke gemboknya, atau kalau adik-adik mau hias lagi, bisa. Nah, kalau kakak mau nambahkan detailnya nih, kalau kunci kan biasanya di tengahnya ada garis lurus. Kakak akan gambar garis lurusnya deh. Nah, garisnya jadinya seperti ini. Ya, di tengahnya garis tengah itu sama garis yang ada di gigi kuncinya. Oke, dua barang sudah jadi, kunci dan gembok. Sekarang kita mau menyatukan kedua benda ini. Nah, kita ambil
pita ya, pita ukurannya tadi kakak 10 sampai 12 cm. Nanti disesuaikan aja sesuai dengan besar dari bolongan kuncinya. Kemudian masukkan seperti ini. Nah, kemudian kaitkan ke pengait gemboknya, diikat, dimasukin. Nah, jadi pitanya ini berfungsi untuk mengaitkan gembok dan kuncinya. Terus diikat deh. Nah, kalau sudah diikat, adik-adik boleh potong bagian ujung pita yang agak berantakan ini, yang tersisa, boleh dipotong pakai gunting. Pakai guntingnya hati-hati ya. Kalau dari kelas kecil boleh minta tolong sama orang tuanya buat potongkan. Hasilnya seperti ini. Kalau dari depan ada kunci, ada gemboknya. Nah, untuk di dalamnya kita bisa tulis terserah deh. Ini juga bisa dijadikan sebagai pembatas Alkitab. Nah, untuk contoh kakak yang kakak pegang sekarang ini, itu kakak tulis nama kakak di depan, Kamaria. Terus juga kakak tulis ayat hafalan untuk sekolah minggu kita minggu ini. Itu terambil dari Kejadian 21 ayat 2. Nah, nah adik-adik jangan lupa nanti kalau sudah selesai bikinnya foto ya, lalu dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggunya. Sampai bertemu minggu depan. Teman-teman, ayat hafalan kita terambil dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah Elroy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Amin. Kejadian pasal 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah Elroy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku.
Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak terlihat. Kejadian pasal 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepada itu dengan sebutan Engkaulah El-Roi. Sebab katanya, bukankah di sini aku melihat Dia yang telah melihat aku. Ribani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kejadian pasal 16 ayat 13. Kemudian ada menamakan Tuhan yang telah berfirman kepada dia itu sebab ya dengan sebutan engkaulah El-Roi. Sebab ya bukan di sini Tuhan kulihat Dia yang telah melihat aku.